Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya kembali ingin membagikan renungan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar renungan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, terima kasih hamba masih diberi kesempatan untuk membawakan renungan ini. Urapi hambamu Tuhan Yesus. Hambamu butuh Engkau, hambamu butuh urapanmu, hambamu butuh kasih-Mu, hambamu butuh hikmat-Mu, supaya dapat menyampaikan renungan ini biar menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkan Tuhan Yesus. Urapi juga yang mendengarkannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan hari ini saya ambil dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan 7 dan dilanjutkan ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia, yaitu Hizkia, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak pada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Saya lanjut ayat 11. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halal pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Renungan hari ini saya berikan tema perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan orang yang tidak sungguh dengan Tuhan. Nah, ada 2 raja dalam renungan hari ini. Raja yang pertama yaitu Raja Yehuda. Siapa Raja Yehuda? Raja Yehuda yaitu Hizkia. Hizkia adalah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia ikut Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang dilakukan Hizkia? Ada 6 hal yang Hizkia lakukan yang menyebabkan dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang pertama, Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi Hizkia melakukan apa yang benar bukan di mata dia, tetapi di mata Tuhan. Karena kalau yang benar di mata Tuhan itu pasti benar. Jadi Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, Hizkia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala. Dan juga memusnahkan ular tembaga yang dibangun Musa. Karena apa? Banyak orang masih menyembah pada ular tembaga saat itu, sehingga dimusnahkan nama Hizkia. Jadi bukit pengorbanan, tiang berhala, semuanya dihancurkan nama Hizkia. Karena dia tidak mau umatnya atau rakyatnya menyembah kepada Allah lain.
Jadi dia mau mereka menyembah hanya kepada Tuhan. Poin yang ketiga, Hizkia percaya pada Tuhan, percaya penuh pada Tuhan. Dia percaya sungguh pada Tuhan. Poin yang keempat, Hizkia berpaut kepada Tuhan. Bukan hanya percaya, tapi berpaut kepada Tuhan. Dia berpaut sungguh-sungguh pada Tuhan. Poin yang kelima, Hizkia tidak menyimpang daripada mengikuti Tuhan. Dia tetap mengikuti Tuhan kemanapun dan dimanapun dia tetap mengikuti Tuhan. Dan tidak menyimpang dari mengikuti Tuhan. Poin yang keenam, Hizkia berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Jadi perintah-perintah Tuhan dia pegang sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan perintahkan dia pegang dan dia lakukan. Jadi dari 6 poin ini yang Raja Hizkia lakukan, Akibatnya pertama, Tuhan menyertai Hizkia. Karena Hizkia sungguh-sungguh dengan Tuhan, akibatnya Tuhan menyertai Hizkia. Sehingga Hizkia selalu menang karena Tuhan yang menyertai. Yang kedua, kemanapun Hizkia pergi berperang, pasti beruntung, pasti menang karena disertai Tuhan. Yang ketiga, akibatnya Hizkia sungguh-sungguh dengan Tuhan, yaitu Hizkia berani memberontak kepada Raja Asyur yang saat itu sangat berkuasa. Udah memberontak dan dia tidak mau takluk kepada Raja Asyur. Dia lawan Raja Asyur dan tidak mau takluk. Karena apa? Karena dia punya Tuhan yang lebih besar dari Raja Asyur. Sehingga dia berani melakukan itu. Nah, demikian perbedaannya dengan Raja Israel. Raja Israel yaitu Hosea. Hosea adalah orang yang tidak sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Apa buktinya? Hosea tidak mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Yang pertama, Hosea tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan yang diperdengarkan dia tidak mau dengar. Dia tidak mau dengar suara Tuhan. Yang kedua, dia melanggar perjanjian Tuhan yang diperintahkan Musa. Ada perjanjian Tuhan yang diperintahkan Musa, dia langgar. Sengaja dia langgar perjanjian Tuhan itu. Yang ketiga, dia tidak mau mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan dia nggak mau dengar. Apalagi mau melakukan. Dengar aja dia udah nggak mau. Makanya saat dia tidak mau dengar, maka dia tidak akan melakukan perintah Tuhan. Akibatnya apa? Hosea yang sungguh-sungguh tidak ikut Tuhan, yang sungguh-sungguh tidak mau dengan Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya orang Israel, karena Hosea yang berbuat itu, bangsanya orang Israel diangkut ke pembuangan oleh Raja Asyur. Nah, Raja Asyur ini Hizkia berani lawan, tetapi Hosea tidak bisa melawan. Karena apa? Hosea tidak disertai Tuhan. Hosea karena tidak ada yang menolong dia, sehingga dia ditawan oleh Raja Asyur. Ditawan benar-benar. Karena apa? Karena Tuhan tidak menolong Hosea. Jadi ditawan ini Hizkia dan bangsanya sendiri Israel. Nah, setelah ditawan, yang kedua, Hizkia dan bangsanya dibuang ke pembuangan, yaitu ke Halal, yaitu dekat sungai Habor, yaitu sungai negeri Gizan dan di kota-kota orang Madai. Jadi Hosea dibuang dengan bangsanya orang Israel, dibuang ke dalam pembuangan Raja Asyur. Jadi saya mau bilang, mari kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kita melawan Tuhan, tapi mari kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena akibatnya kalau kita tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh, saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami pergumulan, tidak ada yang bisa menolong kita. Tapi saat kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk kami sungguh-sungguh mengikut Engkau Tuhan Yesus. Kami mau taat pada perintah-Mu. Kami mau melakukan apa yang benar di mata-Mu Tuhan. Kami percaya pada Engkau, berpaut pada Engkau Tuhan. Tidak menyimpang mengikuti Engkau Tuhan. Dan juga kami mau berpegang pada perintah-Mu dan menjauhkan, mengalahkan dewa-dewa apapun yang ingin menghantui kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih jadikan kami semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Matikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.